Jadi di video opinion about other people kali ini kita akan membahas, bisa dibilang seorang YouTuber yang cukup lama lah di Indonesia. YouTuber ini mengawali karirnya dari, bisa dibilang, bermain game, yang dimana game yang dimainkan adalah Minecraft, dan sekarang berakhir menjadi seorang reviewer meme. Dan juga bisa saya bilang dia paling baik lah membawakan review meme-nya. Judul dari video yang akan saya buat kali ini adalah Erpan1140, seorang YouTuber unik yang sering menghina para viewersnya sendiri. Ya, yang akan kita bahas kali ini adalah Erpan1140, aka makhluk Mars. Sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa saya mengambil judul Erpan1140, seorang YouTuber unik yang sering menghina para viewersnya. Oke, pembahasan berikutnya adalah rating, atau bisa dibilang dalam bahasa Indonesia penilaian ya. Apabila saya diberikan kesempatan untuk menilai Erpan1140 ini, saya akan memberikan 4 penilaian. Yang pertama adalah kekreatifan. Untuk kekreatifan ini, Erpan1140 bisa dibilang berhak mendapatkan nilai 8/10, dimana seperti yang kita ketahui bersama, sejak SMK dia sudah bisa dibilang memproduksi film-film pendek. Dia sudah membuat segmen-segmen di dalam Minecraft-nya. Dia juga pada saat bermain Minecraft, dia juga membuat, bisa dibilang, bangunan-bangunan yang di sana juga memerlukan sebuah kreativitas yang cukup tinggi. Yang kedua adalah konten menghibur, atau seberapa menghibur konten dari Erpan1140 ini. Menurut saya konten dari Erpan1140 ini mendapatkan nilai, bisa dibilang ya 8,5/10 lah. Karena konten-konten dari Erpan1140 ini untuk sekarang ya, bisa dibilang sebagai konten-konten yang cukup santai lah. Dia tidak harus melakukan sebuah, bisa dibilang, tahap-tahap produksi seperti penulisan skrip, lalu syuting, editing, dan lain sebagainya. Dia bisa dibilang dia sekarang kan sering mereview meme nih. Jadi bisa dibilang konten dari Erpan ini berkualitas, menghibur. Namun untuk tingkat keniatannya dalam membuat konten, saya rasa masih kalah dengan Bondowani MLI ya. Dan next, untuk yang ketiga, ini nih yang menjadi nilai jual dari Erpan1140 ini, yaitu ciri khasnya. Untuk ciri khas dari Erpan1140 ini, saya bisa katakan dia mendapatkan nilai 10/10, sangat-sangat berhak. Kenapa seperti itu? Karena begini, pembawaan konten dari Erpan1140 ini bisa dibilang sangat-sangat ciri khas ya. Bisa dilihat dari cara dia berbicara, bisa dilihat dari logat dia, bahkan sampai cara dia ketawa pun bisa dibilang jarang-jarang sekali orang bisa menirukannya. Terlebih lagi apabila kalian ingat beberapa tahun lalu, pada saat dia masih bermain Minecraft, dia sering menjadi, bisa dibilang, berakting lah menjadi seorang master Bijix, yang dimana dia berupaya untuk membuat suaranya menjadi seserak mungkin. Dan itu menurut saya hal yang sangat-sangat sulit sih, apalagi dia harus berbicara serak seperti itu selama ya satu video penuh lah, mungkin sekitar 20 menitan apabila belum terjadi proses editing. Oke, jadi 3 penilaian itu tadi ya yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah kekreatifan, dia mendapatkan nilai 8/10. Yang kedua adalah konten yang menghibur, dia mendapatkan nilai 8,5/10. Dan yang ketiga adalah ciri khas, dia mendapatkan nilai 10/10. Jadi untuk overall atau keseluruhan, saya bisa katakan Erpan1140 ini berhak mendapatkan nilai 9/10. Kalau kita lihat dari sisi kekreatifannya, dia sangat-sangat kreatif, dan juga dari kontennya yang menghibur, sangat-sangat menghibur.
Terlebih lagi pada saat sekarang ini menghibur akan tetapi santai. Dan untuk yang ketiga, untuk soal ciri khas, ini yang menjadi nilai jualnya. Tidak ada orang yang bisa menirukan Ervan 1140 dengan sangat-sangat mirip. Saya rasa tidak ada untuk saat ini. Dan next yang akan kita bahas adalah Ervan ini sebenarnya cocok untuk menginspirasi siapa sih? Oke, jadi gini, Ervan ini menurut saya ya cocok untuk menginspirasi yang pertama adalah anak-anak muda yang memiliki nilai kreatif. Kenapa seperti itu? Karena begini, Ervan 1140 ini bisa dibilang menjadi cerminan lah. Apabila kalian memiliki suatu ide yang bagus, memiliki suatu kekreatifan, kalian bisa mengembangkannya hingga menjadi bisa dibilang sebuah mahakarya yang suatu saat bisa mendatangkan keuntungan untuk kalian. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan yang bisa saya bawakan kali ini, karena bisa kita lihat durasinya terlalu panjang, dan mungkin apabila proses editing sudah selesai dan juga durasinya terlalu panjang, saya akan menjadikan video ini menjadi 2 part. Itu mungkin saja, akan tetapi kita tidak tahu. Kita lihat saja pada saat kita sudah mengupload video ini. Thanks untuk kalian yang udah menonton sampai habis. Apabila kalian suka dengan pembahasan yang saya bawakan, jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe ke channel ini. Saya Andrian, pamit undur diri. Untuk kalian anak muda yang bisa dibilang memiliki potensi, teruslah kembangkan. Oke, bye.